Kebiasaan 7. Asala gergaji. Stephen Covey dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People menceritakan tentang seorang pria yang sedang berusaha menebang pohon. Dia telah bekerja keras selama 5 jam tetapi tidak berhasil. Seseorang menyarankan agar ia mengasah gergajinya. Namun penebang tersebut mengatakan bahwa dia tidak punya waktu karena terlalu sibuk menebang pohon. Kebiasaan 7 adalah meluangkan waktu untuk mengasah gergaji. Kebiasaan ini melingkupi kebiasaan-kebiasaan lain pada skala proses kematangan. Karena kebiasaan ini yang memungkinkan kita untuk menjalankan 6 kebiasaan lainnya. Ketika kita menjalankan kebiasaan 7, kita akan berinvestasi pada diri sendiri. Stephen Covey mengatakan, satu investasi paling penting dalam hidup adalah investasi pada diri sendiri. Satu-satunya instrumen yang kita miliki untuk menjalani kehidupan dan berkontribusi. Bagaimana saya berinvestasi pada diri sendiri? Pertama-tama, kita perlu merubah paradigma. Saya terlalu sibuk untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri hari ini. Ke paradigma yang sangat efektif berikut ini. Saya meluangkan waktu untuk diri sendiri setiap hari, sehingga saya mampu melakukan hal lainnya. Kebiasaan 7 disebut juga dengan kebiasaan pembaruan diri harian. Pembaruan diri yang dimaksud adalah pembaruan dalam 4 dimensi, yaitu tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Berikut ini saya akan membahas masing-masing dimensi. Dimensi yang pertama adalah tubuh. Olahraga. Semakin kita berolahraga, semakin banyak racun yang dapat dibuang. Olahraga menghasilkan oksigen yang bertindak seperti spons penyerap radikal bebas. Dan hal yang kedua adalah gizi. Jika kita secara teratur makan beragam sayuran, kita akan lebih sehat. Tubuh kita didesain untuk makan lebih banyak sayuran daripada daging. Coba perhatikan jumlah gigi kita. Perbandingannya adalah 7:1, yaitu 7 pasang gigi geraham dan gigi seri untuk mengunyah sayuran, dan hanya 1 pasang gigi taring untuk mencabik daging. Kita juga bisa mencontoh simpanse yang memiliki kemiripan fisiologi dengan manusia hampir sebesar 99%. Makanan simpanse 96% vegetarian. Hewan liar akan langsung mati jika mereka jatuh sakit, sehingga secara naluri mereka tahu makanan apa yang melindungi kesehatan mereka. Hal yang ketiga, istirahat. Sangat penting untuk mendapatkan istirahat yang cukup agar tubuh dan otak kita dapat diperbaiki. Saya mencoba tidur antara 7 sampai 8 jam sehari. Mengapa kita perlu tidur cukup? Salah satu alasan adalah kapasitas otak diperbarui di malam hari. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang selama 15 menit dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan pengambilan keputusan. Baiklah, sekarang hal keempat, pengelolaan stres. Stres yang kronis dapat membunuh, mengaburkan pikiran kita, menciutkan hipokampus yang melemahkan daya ingat dan kemampuan belajar. Mengangkat kaki Anda sambil duduk atau rebahan selama 2 menit, 5-10 kali sehari, Anda akan dapat menurunkan tingkat stres. Dimensi kedua adalah pikiran. Salah satu cara mempertajam dimensi mental adalah membaca buku. Ketika kita membaca, kita menciptakan jalur baru di otak kita. Membaca 30 halaman setiap hari membuat jalur di otak semakin tebal. Otak kita membutuhkan olahraga seperti tubuh kita. Jim Kwik mengatakan rata-rata orang membaca 2 buku per tahun. Rata-rata CEO membaca 4-6 buku per bulan. Kalau kita membaca 1 buku per minggu, luangkan waktu 45 menit setiap hari. Kita tahu rata-rata jumlah kata per buku adalah 64.000 kata. Dengan kecepatan normal membaca 200 kata per menit, kita membutuhkan 320 menit. Dan bila dibagi dengan 7 hari, berarti kita perlu 45 menit per hari. Dimensi yang ketiga adalah hati. Dimensi ini berhubungan dengan interaksi kita dengan orang lain, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Berikut adalah fakta ilmiah tentang manfaat berbuat baik. Menurunkan stres, membuat kita merasa nyaman, mendatangkan rasa bahagia, meningkatkan kesehatan mental.
Stephen Covey mengajak kita berbuat baik setiap hari. Dia mengatakan, tidak satu hari pun berlalu tanpa berbuat baik kepada paling tidak satu orang dengan memberikan setoran kasih tanpa pamrih. Dimensi yang keempat adalah jiwa, membangun kapasitas spiritual. Salah satu cara adalah mendengarkan musik. Mendengarkan musik melepaskan zat kimia di otak yang akan mengurangi kecemasan, tekanan darah, dan rasa sakit pada sendi, serta meningkatkan kualitas tidur, suasana hati, kewaspadaan mental, dan memori. Marilah kita mengasah gergaji setiap hari. Stephen Covey mengingatkan, apakah Anda pernah terlalu sibuk mengemudi sehingga lupa berhenti untuk mengisi bensin? Demikian sekilas mengenai kebiasaan 7. Selamat menjalankan 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Terima kasih.